Nabi itu teman-teman gak pernah diutus di Romawi yang sudah maju, punya peradaban, punya pengetahuan, sudah maju menguasai dunia, imperium. Wa aidan laisa lil Furs, bukan juga di Persia yang pada saat itu saingannya Romawi, maju, punya peradaban, peralatan lengkap, militer paling hebat. Wa innamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala fi ummatin wusifat bil jahiliyah, wusifat bil jahiliyah. Tapi Nabi diutus oleh Allah di satu masyarakat, satu tempat yang disifati semua sepakat dalam sejarah dengan nama jahiliyah. Jahiliyah allati la ta'rif bi khuluqin, la ta'rif bi sidqin, la ta'rif bi taqaddumi, la ta'rif, laysa laha al-hadara wala al-thaqafah wala al-khuluq al-hasanah wala al-adab. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tidak pernah kenal nilai-nilai kebaikan dan kemajuan. Anda silahkan cek di peta-peta sejarah, di buku-buku sejarah, silahkan lihat. Tidak ada masyarakat yang paling tenggelam ke titik nadir, baik dari pengetahuan yang tak nampak, peradaban yang tidak dimiliki, mohon maaf, apalagi nilai-nilai kebaikan. Semuanya Anda dapatkan, semua sifat itu hanya di masyarakat jahiliyah. Jadi kalau Anda mau mencari pembunuh paling sadis pada saat itu, adanya jahiliyah. Jadi kalau di jahiliyah ada yang meninggal satu orang, maka di suku yang lain mesti ada yang wafat. Cuma di jahiliyah setiap hari ada orang naik ke atas bukit Jabal Qubais, kemudian menantang orang-orang sekitarannya. Dia katakan, kalau berani datang dengan saya, silahkan berduel di bukit A, tapi mohon izin pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Jahiliyah. Itu preman luar biasa, preman yang tiap hari nantangin orang. Kalau preman sekarang kecil, dan tidak ada yang sedahsyat preman jahiliyah. Jadi kalau ada preman zaman sekarang, itu preman-preman terlambat, lambat lahir, kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman, karena sudah ada preman yang paling hebat, jahiliyah. Kalau ada pembegal, maaf, begal zaman dulu itu lebih hebat, sekampung begal semua. Yang dibegal nggak tanggung-tanggung semua orang yang lewat kampung itu. Ketua MPR lewat, begal. Ketua DPR lewat, begal. Nggak akan dilihat. Tokoh lewat, begal. Kalau tidak setor, bukan banyak dagangan yang hilang, tapi nyawa bisa melayang. Tokohnya Jundub bin Junada, kotaknya disebut dengan Ghifar, kelak akan dikenal dengan Al-Ghifari. Kalau Anda mau mencari pemabuk, nggak ada yang lebih hebat daripada jahiliyah. Maaf, pemabuk jahiliyah itu paling minimal, pemabuk yang kecil-kecil itu paling minimal 5 kali dalam sehari. Di pemabuk sekarang tuh jauh, terlambat, ketinggalan, payah. Sudah banyak yang dulu. Kalau Anda pengen lihat para penipu, maaf, pejabat yang korup, pemimpin yang menipu, orang yang tidak suka dengan orang lain, dengan celaan, dengan macam-macam, banyak di jahiliyah. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi abu-abu yang sekarang kecil, nggak ada nilainya, sudah banyak yang dulu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda yang tidak punya peradaban, yang sangat marah dengan keburukan, mohon maaf, yang tidak pernah punya cahaya nilai kebaikan, tiba-tiba diutus seorang nabi di situ. Nabi Isa itu masih luar biasa. Maaf, diutusnya di Romawi, kerjanya nggak banyak. Nabi Musa diutus di masyarakat yang punya peradaban, Firaun. Udah bisa bangun piramid. Ya, Nabi Muhammad diutus di jahiliyah, apa yang dibangun? Piramid tidak ada, peradaban tidak punya. Tapi Nabi Muhammad SAW dibekali oleh Allah satu mukjizat yang melebihi Musa, melebihi Isa, melebihi nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakhur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhail, Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di
Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu pada rasul-rasul sebelum kamu. Tapi ada mukjizat yang tidak kami berikan kepada wahyu-wahyu yang sebelumnya kecuali kepada kamu saja. Karena umatmu istimewa, bukan umat terbatas, bukan umat komplek, bukan umat desa tertentu. Nabi Ibrahim tempatnya terbatas. Makanya ada dua nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, satu zaman yang sama. Nabi Isa kompleknya cuma di Palestina. Jadi kalau umat Nabi Isa menyebar sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Karena wilayahnya cuma di Palestina aja. Ibrahim cuma di Kanaan, Yusuf kemudian di Mesir, Yakub di Palestina hijrah ke Mesir. Nabi Muhammad umatnya sampai ke ujung dunia, tidak ada batas sampai dengan hari kiamat. Karena itu kitabnya istimewa. Lidzalik lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tamayyaza an sa'iril anbiya'il mursalin fa'atahu Allah subhanahu wa ta'ala wa hadahu bimu'jizatin akbar tamathalat fil Qur'anil azim. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi paling mulia ini mukjizat yang paling dahsyat adalah Al-Qur'an. Walakinna ya ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman sekalian, banyak orang sekarang salah paham dengan Quran. Hunaka man akhta fi ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Ini humul ladina iktafaw bil Qur'an qira'atan fahasiba khatman bil qira'ah biduni an yafhamu ma'aniha as-samiyah. Orang sekarang kebanyakan salah paham berinteraksi dengan Al-Quran, tidak seperti Nabi mengajarkan Quran di masa lalu, baik saat dihafalkan apalagi saat dipraktikkan. Rakizu ma'i, fokus dengan saya. Intabihu fi qawli rabbil alamin indama anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan ila an-nabiyil mustafa al-amin faqad qala rabbuna wa 'abbara fi tilka al-ayatil karimati wasfan لمعاني وفوائد القرآن الكريم الجمة فقال ربنا في سورة البقرة في آية 185 ya di ayat 185 di surah Al-Baqarah. Perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran, kitab paling mulia. Karena kitabnya paling mulia, maka waktu turunnya harus dipilih yang paling mulia, Ramadan. Intabihu, unzuru ila mizatil Qur'anil Karim. Kullama iltamasa al-Qur'anul Karim, atau kullama yani ta'amala al-Qur'anul Karim ma'a makanin ma, waqtin ma, syakhsiyah ma, fasawfa tusbih kull hadhihi al-ashya' mutamayyizina 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu setiap bersentuhan dengan apapun, maka semua yang tersentuh oleh Al-Quran semuanya akan jadi istimewa. Adribu lakum mathalan, saya berikan contoh. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran awalan biwasilati malaikati Jibril. Pertama dengan perantara malaikat Jibril, di antara cara-cara yang telah ada. Fa asbaha Jibrilu sayyidal malaikah. Maka ketika Jibril berkaitan dengan Al-Quran menyampaikan wahyu, maka statusnya naik menjadi Sayyidul Malaikah. Anzalallah subhanahu wa ta'ala Al-Quran fi laylatin fa asbahat tilka laylah laylatun mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran di satu malam, maka malamnya berubah status jadi malam yang diberkahi, dan berubah jadi malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن يوم الجمعة فأصبحت الجمعة سيد الأيام. Allah turunkan Al-Quran di hari Jumat, Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه ربنا سيد المرسلين. Allah turunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad, maka status beliau naik menjadi penghulu para rasul. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في مكة المكرمة فأصبحت المكة مليئة بكل البركة والرحمة وكل ما أرضى الله سبحانه وتعالى. Allah turunkan Al-Quran di Mekah, Mekah berubah status sampai sekarang jadi negeri yang diberkahi. Anzalallah subhanahu wa ta'ala Al-Quran fi Yathriba fatahawwalat Yathribu ila al-Madinatil Munawwarah binuril Qur'anil Karim. Allah turunkan Al-Quran di Yathrib, maka Yathrib berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa'ana ala yaqinin qawiyyin matinin bi anna Al-Qur'ana indama anzala Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubina fil hadir
fi hadzal waqt fa asbahna bi idznillah subhanahu wa ta'ala munawwarin bi nuril Qur'anil Karim fa sawfa nusbih insyaallah ibadan mutamayyizin dunya wal akhirah. Maka saya punya keyakinan kuat ketika Anda, lantai 1 sampai 5, ikhwan akhwat, ratusan ribu orang yang hadir pada saat ini, Anda yang menyaksikan acara ini, ketika Anda yang dipilih oleh Allah, bukan yang lain. Saya nggak pernah ngundang Anda. Siapa yang minta Anda kesini? Saya tidak kenal siapa Anda satu persatu. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini selain Al-Quran? Kalau bukan Allah yang memilih kita, mustahil kita ada di sini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Saya punya keyakinan ketika Anda duduk di sini, siapapun dan apapun status Anda, saya punya keyakinan seperti yang dulu diberikan kebaikan, maka Allah ingin merubah kita mulai detik ini, di hari ini, dari masjid ini. Allah akan jadikan kita manusia-manusia istimewa dari dunia sampai dengan ke surga insyaallah. Takbir. Lidzalik at-ta'amul ma'al Qur'an laysa faqat qira'atan wa innama al-istihdah bi fahmi ma'aniha wa tatbiq kull irsyadatiha wa hidayatiha. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, bukan sekedar dihafalkan, dibaca, tapi bacaan itu, ini rahasianya, wa hadha huwa sir. Bacaan itu mesti kita hadirkan dalam tubuh kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi dulu. Ini Nabi itu kalau ngajarin Quran, oleh Nabi disampaikan semua ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu hidayah, solusi dari semua masalah kita. Al-Quran qala, Allahu qala fil Quran, innal Qur'ana huwa hudan lidzalika kullal masyakil al-mawjuda fil alam yani ilajuha mawjudun fil Quran minal fitnah